Baik, pada pertemuan hari ini, Bapak akan melanjutkan pembahasan materi di pertemuan terakhir kita. Terakhir kita membahas mengenai apa? Ada yang ingat terakhir tuh membahas apa? Pekan lalu? Tentang apa pekan lalu? Pekan lalu kita membahas tentang bidang miring. Secara umum pembahasannya kita adalah pesawat sederhana, di mana di dalamnya ada beberapa bagian yang kita pelajari. Seperti kita bahas bahwa pesawat sederhana itu merupakan alat bantu untuk manusia dalam mengerjakan kegiatan atau aktivitas. Alat bantu yang tentunya berupa alat-alat sederhana. Ada beberapa jenis yang sudah kita pelajari, yaitu tentang bidang miring. Hari ini kita mau mempelajari lagi beberapa jenis alat. Perhatikan animasinya di depan. Yang paling kanan tuh gambar apa? Paling kanan ada yang familiar gambar apa? Paling kanan itu gambar crane ya. Gambar crane. Kemudian yang tengah gambar apa? Gambar anak sedang bermain jungkat-jungkit. Kemudian yang paling kiri pada bagian kiri bawah itu adalah Sumur. sumur. Nah, ketiga benda yang ditampilkan di layar merupakan contoh dari pesawat sederhana. Kira-kira yang mana tuas, yang mana katrol? Sumur dulu deh. Sumur apa kira-kira? Jenis apa? Kalau sumur jenis tuas atau katrol? Ya, kalau sumur itu adalah jenis tuas. Kalau ini jungkat-jungkit? Katrol. Maaf. Tadi sumur itu jenis katrol ya, maaf. Sumur itu jenis katrol. Katrol itu ciri khasnya adalah ada, ya katrol itu tadi. Nah, ini yang bulat, yang dipakai untuk menghubungkan tali, disebut dengan katrol. Nah, untuk jungkat-jungkit adalah jenis tuas atau pengungkit. Kalau crane, tuas atau katrol? Katrol. Karena katrol tadi ciri khasnya adalah katrol atau sejenis roda yang digunakan untuk menghubungkan tali ke tali yang lain. Nah, pertama kita bahas tentang apa dulu ya? Pertama kita bahas tentang tuas. Selain jungkat-jungkit, contoh tuas adalah apa tuh yang di layar? Contoh tuas adalah alat pencabut Paku. paku. Ya, atau palu yang tetapi tidak semua palu ada pencabut pakunya ya. Nah, kita coba identifikasi bagian-bagian pada tuas. Contoh lain, tuas tadi kan Bapak sudah contohkan yaitu jungkat-jungkit, kemudian pencabut paku, atau contoh lainnya adalah ketika kita mau memindahkan batu, misalkan ada batu yang menutupi jalan. Mau kita angkat nih batunya, tetapi terlalu berat. Nah, biasanya untuk mengangkat atau memindahkan batu yang menghalangi jalan, misalnya seperti itu, kita gunakan tongkat panjang, kemudian tongkatnya kita tempatkan di bawah batu, gitu. Kemudian kita sediakan tumpuan di antara tongkat dan batu. Kemudian tumpuan tadi menjadi dasar untuk tongkat. Tongkatnya kita tekan sehingga batunya bisa terangkat. Nah, itu contoh lain dari tuas. Nah, tadi ini ilustrasinya, misalkan ini ada batu, kemudian batunya mau kita pindahkan pakai tongkat kayu. Biasanya kita berikan tumpuan, misalkan bisa berupa batu bata, balok, dan seterusnya. Ini ditekan, kemudian nanti batunya terangkat sehingga bisa berpindah. Untuk bagian-bagian tuas, seperti yang tadi Bapak jelaskan ilustrasinya, ketika kita mau angkat batu, kalau kita mau kasih nama, kita beri nama nih, ada 3 bagian secara umum, yaitu beban,
contohnya batu tadi, disebut dengan titik beban. Dilanjutkan ada yang namanya tumpuan. Tumpuan, setiap tuas pasti menggunakan tumpuan, disebut dengan titik tumpu. Yang terakhir ada titik kuasa. Titik kuasa itu titik di mana gaya bekerja. Misalnya tadi kita mau angkat batu, bagian yang ditekan pada tongkat disebut dengan titik kuasa. Ya. Diingat ada 3, ada titik kuasa, titik tumpu, dan titik beban. Dari ketiga nama tadi, kita coba identifikasi lebih lanjut bagian per bagiannya. Yang ini lebih kompleks, perhatikan. Baik. Contohnya tadi batu. Ingat bahwa setiap benda yang ada di permukaan bumi itu pasti dikenai gravitasi, sehingga memiliki berat yang arahnya menuju pusat bumi atau permukaan bumi. Sehingga di beban, misalkan batu itu dia punya berat ya, arahnya ke bawah. Ini ada panah warna oranye ke bawah. Itu adalah berat benda atau berat beban. Simbolnya W kecil. Itu dari bahasa Inggris yaitu weight. Nah, di antara beban atau benda dengan titik tumpu disebut dengan lengan beban. Disimbolkan dengan LB. Jadi LB adalah simbol untuk menunjukkan lengan beban. Lengan beban itu adalah jarak antara beban dengan titik tumpu. Begitu ya. Bapak lanjutkan. Tadi ketika mau mengangkat batu berarti harus kita berikan gaya yang disalurkan lewat tuas. Kita mau angkat batunya berarti kita berikan gaya ke bawah. Sehingga panahnya berwarna oranye ke bawah. Disimbolkan dengan F. F itu adalah gaya. Ya. Nah, jarak antara gaya atau titik kuasa menuju titik tumpu disebut dengan lengan kuasa. Disimbolkan dengan LK. Begitu ya. Nah, ada 3 bagian, titik kuasa, titik beban, dan titik tumpu. Kemudian lebih lanjut lagi, ada 4 hal yang perlu kita ketahui, yaitu W atau berat beban, LB atau lengan beban, ada LK atau lengan kuasa, dan ada F atau gaya. Sampai sini bisa diikuti ya? Bisa. Bisa. Baik. Bapak lanjutkan. Nah, ini rumusnya. Rumus nanti kita bahas selanjutnya di contoh soal atau contoh kasus. Nah, setiap pesawat sederhana tentu saja bertujuan untuk memudahkan pekerjaan. Seberapa besar pesawat sederhana bisa memudahkan pekerjaan ditunjukkan dengan keuntungan mekanis. Ketika kita gunakan tuas, maka harus ada keuntungan atau kemudahan yang kita dapat dari tuas tersebut. Untuk menentukan keuntungan mekanis tuas, kita gunakan 4 hal tadi. Ada LK, lengan kuasa, ada LB, lengan beban, ada W, berat benda, ada juga F. Dari keempat tadi, untuk menentukan keuntungan mekanis ada 2 cara. Yang pertama, kita bandingkan W dibagi dengan F. Berat benda dibagi dengan gaya. Maaf, ini kecil, harusnya besar. Keuntungan mekanis adalah berat benda dibagi dengan gaya. Itu cara pertama. Cara kedua bisa kita lakukan, keuntungan mekanis itu adalah lengan kuasa dibagi dengan lengan beban. Oke, diingat ya. Berat beban dibagi gaya atau lengan kuasa dibagi lengan beban. Gitu. Baik, kita coba langsung ke contoh. Seorang anak hendak mengangkat batu. Ini batunya diilustrasikan dengan bentuk lingkaran 1000 Newton. Berarti berat batunya adalah 1000 Newton. Kalau kita hitung dalam kilogram berarti kalau percepatan gravitasinya 10, bebannya ini adalah 100 kilo. Batunya 100 kilo. Nah, batu ini menghalangi saluran pembuangan air. Jadi di bawah ada saluran pembuangan air nih, kehalangi oleh batu.
Kemudian anak tadi menggunakan kayu sepanjang 2,5 meter. Kayunya panjangnya 2,5 meter. Kemudian menumpunya dengan menggunakan balok. Nah, perhatikan ilustrasi. Panjang kayu keseluruhan adalah 2,5 meter. Anak tadi menempatkan balok sejauh 50 cm dari batu sehingga ini ada 50 cm dan 2 meter. Ingat yang 50 cm itu tadi apa? Lengan apa namanya yang 50 cm? Lengan beban. Lengan beban. Karena dekat dengan bebannya nih. Yang 2 meter itu apa? Lengan kuasa ya. Jadi yang 2 meter itu lengan kuasa. Kenapa disebut dengan lengan kuasa? Karena kita mau tekan kayunya di sebelah sini dengan gaya F supaya batunya itu bisa berpindah. Jika berat batu adalah 1000 Newton, berapa gaya yang diperlukan agar batu tersebut terangkat sehingga saluran air dapat terbuka kembali. Ingat tadi untuk tuas persamaan atau rumusnya adalah W dikali LB. Ingat W itu adalah berat benda dikali lengan beban. Nih berarti yang sebelah sini nih sebentar. Kalau misalnya ini adalah titik tumpu, berarti W dikali dengan lengan beban yang sebelah kiri dulu. Sama dengan F dikali LK. F-nya itu adalah gaya tekan dikali lengan kuasa. Sehingga nanti ketika diberikan gaya atau ditekan ke bawah, yang sebelah kiri dari titik tumpu itu bakal naik ke atas ketika di tekan titik kuasanya gitu ya. Makanya disebut pengungkit. Pengungkit itu berarti yang sebelah kanan dari titik tumpu atau titik kuasa ketika ditekan ke bawah, ujung yang lainnya atau titik beban itu akan terungkit atau terangkat ke atas gitu ya. Makanya disebut dengan pengungkit. Nah, dari sini kita coba masukkan nilai-nilai dari persamaan tersebut. W-nya atau beratnya adalah 1000 Newton. Sedangkan lengan bebannya berapa tadi? 50 cm. F atau gayanya itu kan ditanyakan ya. Karena di sini berapa gaya yang diperlukan. Berarti belum tahu nih F-nya berapa. Dikali dengan LK. LK itu apa? Lengan kuasa. Ini di sebelah kanan penumpu ada lengan kuasa yang panjangnya 2 meter. Kita coba masukkan nilainya. W-nya 1000, LB-nya 0,5. Ini kan 50 cm ya. Dirubah ke meter jadi 0,5. Sama dengan F yang ditanyakan LK 2. Kenapa 2? Karena ini panjang lengan kuasanya ada 2 meter. Kita coba pindahkan, sebentar ini menghalangi. Nah, kita coba pindahkan. Jadi kan yang ditanyakan itu F ya. F sama dengan 1000 kali 0,5-nya tetap. Yang 2 pindah ruas ke sebelah kiri. Ketika pindah ruas, yang asalnya perkalian itu menjadi pembagian. Jadi si angka 2-nya ada di bawah. Nah, 1000 kali 0,5 hasilnya berapa? 500. 500 dibagi 2 hasilnya berapa? 250. Gitu ya. Bisa diikuti sampai sini? Bisa. Ya. Jadi berat batu 1000 Newton itu bisa diangkat dengan gaya 250 Newton. Pak, emang nggak bisa diangkat manual gitu pakai tangan? Bisa. Orangnya di sini nih, misalkan yang panah biru itu orang, diangkat pakai tangan. Orangnya jongkok dulu, terus pegang batunya, kemudian diangkat. Tetapi kalau menggunakan cara seperti itu, maka gaya yang harus diberikan itu adalah 1000 Newton. Gitu ya. Sedangkan kalau pakai tuas itu 250 Newton. Lebih ringan atau lebih sulit? Kalau pakai tuas. Kira-kira harusnya 1000 Newton, ini cuma 250 Newton. Lebih ringan ya diangkatnya. Nah, ini kita coba cari tahu keuntungan mekanis.
Sebetulnya keuntungan mekanis dari tuas itu sudah dapat diketahui nih dari sini. Harusnya 1000, ini cuma 250. Berarti seperberapanya nih? Seharusnya 1000, cuma 250. Seperempatnya ya? Nah, kita coba cari tahu nih, gimana caranya mencari keuntungan mekanis. Oke, keuntungan mekanis itu bisa diketahui dengan membagi lengan kuasa dengan lengan beban. Lengan kuasanya adalah yang ini. Maaf sebentar. Lengan kuasanya yang ini nih. Nah, ini lengan kuasa, sedangkan ini lengan beban. Sehingga kita bagi LK-nya 2, LB-nya 0,5. Hasilnya berapa keuntungan mekanisnya? 4. Ya, keuntungan mekanisnya 4. Baik, nah apa sih maksud keuntungan mekanisnya 4? Tadi kan berat bebannya itu 1000 ya. Berat bebannya 1000. Sedangkan gaya yang diberikan ketika menggunakan tuas hanya 250. Jadi keuntungan mekanis 4 itu artinya gaya yang diberikan itu hanya perlu 1/4 kalinya. Gitu ya. Harusnya 1000, gaya yang diberikannya itu ini hanya 250. Jadi itulah yang dimaksud dengan keuntungan mekanis pada setiap pesawat sederhana. Jadi seberapa mudah pesawat sederhana itu bisa memudahkan aktivitas atau pekerjaan.